Ibunya tak boleh berdiri. Allah kata, jawab salamnya kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dalam makan mie, makannya pakai terasi. Biar terjalin silaturahmi, izinkan saya perkenalkan diri. Putih bersih, bunga jelpa, harum baunya di waktu maghrib. Perkenalkan, saya Nurul Sahira dari SD 3 Jumlah. Tinggi sangat pohon meninjau, batang dibelah jadikan papan. Judul cerita Hikayat Putri Hijau. Dengan bismillah saya mulakan. Judul buku Hikayat Putri Hijau. Penulis asli BR Sembilan. Penerbit CP Nusa Persada Medan. Tahun 2010. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat Putri Hijau. Pesona kecantikan gadis Sumatera. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Sultan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh adalah yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh sedang duduk-duduk di kamar istana. Tiba-tiba saja Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau. Melihat cahaya hijau itu, Sultan Aceh pun kagum dan menyuruh kedua prajuritnya. Teman-teman, cahaya hijau bersinar terang menyinari langit di waktu petang. Sultan Aceh hatinya bimbang mencari permaisuri idaman orang. Prajurit, kalian berdua selidiki dari mana asal-muasal cahaya hijau itu. Siap yang mulia. Dengan segera kedua prajurit itu bergegas pergi. Mana asal-muasal cahaya hijau? Sampainya kedua prajurit itu di wilayah Kesultanan Delhi. Mereka bertemu dengan seorang warga di sana dan bertanya, "Maaf Tuan, izinkan kami bertanya. Anda boleh tahu dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu?" "Oh, cahaya hijau di langit ketika sore hari itu berasal dari Putri Hijau." "Siapa Putri Hijau itu?" "Putri Hijau adalah putri ketiga dari Sultan Delhi." Setelah mengetahui dari mana asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Sultan Aceh dan menemui Sultan. "Jadi, dari mana asal-muasal cahaya hijau itu?" "Yang mulia, cahaya hijau itu berasal dari Putri Hijau." "Putri Hijau?" "Ya, yang mulia, Putri Hijau adalah putri ketiga dari Sultan Delhi."
siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi menjadi permaisurinya. Rombongan kapal-kapal besar Sultan Aceh menuju ke wilayah Kesultanan Delhi. Aturing larimbut, aturing larimbut darembut. Tujuan Sultan Aceh ke istana Sultan Delhi adalah untuk melamar Putri Hijau. Hari itu Sultan Delhi sedang menunggu kedatangan Sultan Aceh ke istana mereka. Tetapi mereka belum tahu apa maksud kedatangan Sultan Aceh ke istana. Sultan Aceh, selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang Sultan besar berkenan singgah di istana kami ini. Saya perkenalkan ketiga anak saya. Yang pertama, Mambar Yari adalah anak tertua. Yang kedua, Mambar Yari. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat ini. Kami sungguh merasa terhormat berkesempatan singgah di istana Kesultanan Delhi ini. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan seindah ini dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan, kalau boleh tahu apa maksud kedatangan Sultan Aceh istana kami ini? Begini yang mulia Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melamar Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di istana Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda menghina putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putri, kamu telah mendengar sendiri apa kedatangan tamu kita. Ayah dan Sultan akan mendengarkan jawabannya perihal kemenangan pada kita ini. Ananda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa. Karena merasa terhina, dengan segera Sultan Aceh memanggil panglima perang. Panglima perang, siapkan armada perang. Sultan Delhi sekarang juga. Siap yang mulia. Pecah seketika tembakan meriam dari prajurit Aceh menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng
kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kau tertawan, mintalah kotak kaca. Selain itu, mintalah selendang liter telur ayam dan segenggam beras. Dalam perjalanan dari atas kapal, lemparkanlah telur-telur ayam dan beras itu ke dalam wadah, dan panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid. Setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin pasukan prajurit Kesultanan Delhi menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sementara itu, Mambang Yazid pergi menuju ke arah langit. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Hayali, tewas dalam pertempuran. Seperti nasihat ayahnya, Putri Hijau memilih 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Dalam perjalanan dari atas kapal, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari takap. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan sambil memanggil nama kakaknya. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tiba-tiba keluarlah seekor naga besar dari dalam lautan. Sultan Aceh terkejut. Tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga besar itu juga mengambil Putri Hijau. Sultan Aceh tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa nyawa putri. Sultan Aceh hanya menyesal perbuatannya. Hijau menjadi permaisurinya. Kawan-kawan, naga besar membawa putri. Sultan Aceh hanya menyesali. Belajarlah dari kisah ini, hormat dan sabar, penting dalam hati. Saya Nurul Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan dari Nurul Syahira, asal sekolah UPTD SDN 3 Jati. Kami mohon para undangannya semua yang hadir ruang ini